Shalom God Lovers, mari kita mulai dengan memuji menyembah Tuhan di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Haleluya, mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di surga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, berilah berkat-Mu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Tema kita pada pagi hari ini, kasih dan rencana Allah. Saya mengambil bagian firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara, kalau kita melihat kembali penciptaan dunia, itu suatu yang luar biasa. Dari hari pertama sampai hari yang ke-6, itu Tuhan hanya berfirman, jadi maka jadi. Tapi untuk menciptakan manusia, sepertinya Allah berdiam diri sebentar dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar kita. Itu luar biasa. Saudara mau melihat dalam hidup ini bahwa saudara memiliki gambaran Allah. Dan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan kemudian perempuan. Kalau saudara membaca terus Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3. Apa yang terjadi? Semuanya disediakan oleh Tuhan. Mau makan, mau minum, semuanya ada. Tapi yang terjadi di tengah-tengah kenyamanan itu juga ada yang namanya setan. Setan itu mendekati Hawa. Kelihatannya lebih gampang dekatin perempuan. Dan Hawa menerima ajakan setan untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Karena Adam itu jatuh cinta pada Hawa, dia juga ikut. Dan jatuhlah manusia ke dalam dosa. Dosa memisahkan manusia. Otomatis Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tapi yang menarik ialah kalau kita lihat pasal 3, Allah mencari manusia itu. Allah berkata, hai Adam, di manakah engkau? Dan Adam itu begitu jujur berkata, kami ada di sini tapi kami telanjang. Kami tidak layak. Tapi Tuhan kemudian menemui mereka dan Tuhan memperdamaikan dirinya dengan manusia berdosa itu dengan mengorbankan seekor binatang. Itu adalah simbol kasih dan rencana Allah yang luar biasa. Bahwa kasih Allah itu tidak bisa diputuskan. Allah melanjutkan rencananya dan menyediakan korban. Artinya yang diajarkan Tuhan, dosa itu terlalu mahal harganya. Dosa itu harus dibayar dengan korban. Dan korban demi korban kita tahu di dalam perjanjian lama Abraham mempersembahkan Ishak. Tapi kemudian tidak jadi. Allah menggantikan dengan seekor binatang. Dan sampai puncaknya di perjanjian baru. Allah mengorbankan anaknya sendiri Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Saya bersyukur sudah 40 kali mengunjungi tanah perjanjian. Dan luar biasa, dari kandang binatang di Bethlehem sampai di bukit Golgota. Merenungkan bagaimana kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dia lahir, kenapa di kandang? Apakah Allah tidak sanggup membuat tempat yang memadai? Tapi di kandang simbol dari dosa manusia itu dibawa sampai ke bukit Golgota. Dan dia yang menyelesaikan. Ketika di atas kayu salib, dia berkata tetelestai, sudah selesai. Semua yang diperlukan untuk manusia itu kembali kepada keselamatan, kembali dalam persekutuan dengan Allah sudah diselesaikan. Itulah sebabnya saudara-saudara, bagaimana kita hidup di dunia ini. Kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, mentaati rencana Allah dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Tiap-tiap hari kita perlu membaca Alkitab.
kita perlu berdoa. Persekutuan dengan Allah itu menyebabkan kita dapat memahami kasih dan rencana Allah itu dalam kehidupan kita. Saya punya istilah yang populer bagi saya. Lord, I don't understand, but I trust you. Amin. Tuhan, saya tidak mengerti tapi saya percaya. Lebih dari 50 tahun yang lampau saya serahkan hidup. Dan saya tetap yakin pada Tuhan, percaya berencana Allah itu indah dalam hidup. Dan saya lebih mentaati Allah daripada siapapun. Saya bersyukur bahwa ketika kita mentaati Allah dan rencananya dalam hidup kita, kita mengalami jamahan Tuhan, kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita mengalami berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga hidup ini benar-benar menjadi punya nilai, menjadi berarti dalam segala keadaan. Dan kita bisa dipakai. Saya bersyukur saya boleh ada sampai hari ini hanya karena kasih dan rencana Allah. Itulah sebabnya mari kita mengarahkan hidup kita, ketergantungan kita kepada Tuhan itu sangat penting. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih jamah hidup kami untuk mengerti kasih dan rencana Allah dalam setiap langkah kami. Buat kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kami. Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu untuk segala kebaikan. Amin. God's lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.